Di saat bersamaan sebuah mobil hardtop berwarna merah dari arah berlawanan. Hai guys, aku Anissa Darmawan. Welcome back to my YouTube channel dan terima kasih ya untuk kamu yang udah ngeklik video ini. Di video ini, kita akan ngebahas profil kehidupan dan konspirasi kematian seorang lady rocker kebanggaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Nike Ardilla. Kepergian mendadak dari Nike Ardilla yang berada di puncak popularitasnya membuat banyak para penggemarnya yang dirundung kesedihan mendalam bahkan setelah 26 tahun kepergian Nike Ardilla. Tepat 26 tahun yang lalu, sebuah kabar mengerikan menyeruak seantero Nusantara dan beberapa negara di bagian Asia Tenggara yang memberitakan kematian tragis seorang remaja berusia 19 tahun yang dipuja di mana-mana karena kemilaunya pada saat itu. Bahkan hingga sekarang, makam Nike Ardilla tidak pernah sepi oleh pengunjung. Para fans terus berdatangan dari berbagai daerah hanya untuk menziarahi makam Nike Ardilla. Bahkan setiap tahunnya fans klub Nike Ardilla terus bertambah. Hingga sekarang, setelah sekian puluh tahun kepergian dari sang legendaris, masih banyak dari kalangan para fans yang mempertanyakan penyebab pasti kematian dari Nike Ardilla. Karena dirasa ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang mengiringi kepergian beliau. Bagaimana kisah selengkapnya? Cari posisi ternyaman, dengarkan seksama, dan mari kita mulai. Raden Rara Nike Ranadilla Kusnadi atau yang biasa disapa dengan Nike Ardilla adalah seorang penyanyi, aktris, dan seorang model asal Indonesia. Lahir di Bandung 27 Desember 1975, Nike Ardilla melejit dan populer di usianya yang masih muda. Dari kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia seni. Di usianya yang masih 5 tahun, Nike sudah terbiasa tampil dari panggung ke panggung, menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi. Meski pada saat itu Nike belum terlalu populer. Tak hanya bernyanyi, Nike juga menggeluti seni tari dan mengikuti berbagai macam festival bernyanyi dan menari, meski pada saat itu masyarakat belum terlalu mengenal sosok Nike Ardilla ini. Ia bahkan sempat menjuarai sebuah festival musik yang diadakan di TVRI dengan tajuk Lagu Pilihanku. Melihat sebuah potensi yang besar di dalam diri Nike Ardilla, yang konon katanya bakat seni ini mengalir dari sang kakek yang juga merupakan pegiat seni. Ibunda Nike, Nining Ningsihrat, terus menyokong anaknya ini, hingga akhirnya Nike berhasil merilis sebuah lagu yang berjudul Lupa Diri yang dimasukkan ke dalam album Bandung Rock Power. Berselang 1 tahun kemudian, Nike berhasil merilis sebuah album perdananya, namun karena pada saat itu Nike berusia sangat muda, sehingga album ini gagal rilis di pasaran. Barulah setelah 2 tahun kemudian, Nike berhasil merilis kembali sebuah album yang berjudul Seberkas Sinar yang diproduseri Didi Dores dan terjual sebanyak 200.000 kopi. Pencapaian yang fantastis untuk sebuah album perdana saat itu. Hingga akhir di tahun 1989, Nike kembali merilis sebuah album yang berjudul Bintang Kehidupan yang terjual sebanyak 2 juta kopi. Wow! Kepopuleran Nike ini membuat ia kerap tampil di film-film, kemudian iklan dan majalah, dan Nike juga terbilang cukup rajin untuk merilis album di setiap tahunnya. Kalian bisa bayangin gimana populernya Nike pada saat itu. Dengan suaranya yang luar biasa, Nike memang dipuja di mana-mana. Bahkan aku yang kelahiran tahun 2000-an aja ngefans banget dengan Nike Ardilla. Kalau kalian gimana guys? Next, kronologi kematian Nike Ardilla. Sebelum memasuki gimana kronologi kecelakaan dari sang lady rocker, aku membaca sebuah rumor yang mengatakan bahwa sang produser Didi Dores ini sempat mendatangi seorang peramal untuk melihat bagaimana potensi Nike Ardilla ke depannya. Jadi mungkin memang pada saat itu orang-orang masih percaya banget dengan tahayul, bahkan sampai sekarang kali ya. Nah, Didi Dores ini mendatangi seorang peramal. Dan si peramal ini ngomong kalau Nike Ardilla memang akan mengalami kesuksesan yang besar, namun sayang ia tidak memiliki umur yang panjang. Kala itu, Didi Dores tidak hanya mendatangi 1 orang peramal, tapi 3 sekaligus. Dan ketiga-tiga dari peramal ini juga mengatakan hal yang sama. Nike akan sukses besar, tapi umurnya nggak bakalan panjang.
Hal ini pun sempat Daddy Doris katakan kepada Nike, yang membuat ia merasa penasaran dan mendatangi seorang peramal juga nih. Dan peramal ini juga mengatakan hal yang sama. Saat itu nggak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Nike. Mungkin ia percaya, mungkin juga enggak. Kalau menurut kalian gimana nih? Percaya atau enggak? Tapi memang kenyataannya Nike Ardilla ini mengalami kesuksesan yang luar biasa, tapi harus pergi di saat karirnya berada di puncak. Menurut keterangan keluarga Nike Ardilla, di tanggal 8 Maret 1995, tepatnya di jam 10 malam, Nike sempat pulang ke rumahnya. Pada saat itu, menurut keluarganya, Nike ini sudah dalam keadaan yang cukup lelah karena aktivitas syuting yang sangat padat. Tapi, bukannya beristirahat, Nike ini justru menghabiskan malamnya bersama teman-teman di sebuah diskotik. Penuturan dari Sofiatun yang merupakan manajer Nike Ardilla, ia mengatakan bahwa sehari sebelum kecelakaan, Nike ini memang menunjukkan sikap yang gak biasa nih. Pagi hari sehari sebelumnya, Nike berada di lokasi syuting dan meminta kepada perias make up untuk membuatkan alis seperti alisnya Marilyn Monroe. Hal ini tuh gak pernah dilakukan Nike sebelumnya. Di dalam perjalanan pulang, Nike juga terlihat hanya termenung di sudut mobil tanpa sepatah kata pun. Bahkan Sofiatun juga menambahkan ketika ia berada di rumah, ia sempat mendengar percakapan Nike dan sang ibunda. Pada saat itu, Nike meminta maaf kepada ibundanya dan meminta agar sang ibu terus mendoakan Nike selalu berada dalam keadaan sehat dan dilindungi setiap langkahnya. Atun yang mendengar hal ini sebenarnya merasa janggal, tapi ya udahlah daripada berpikiran yang bukan-bukan, mungkin gitu kata si Atun. Nah, sampailah di pukul 4 dini hari ketika mereka hendak pulang dari diskotik, Nike mendapati salah satu ban mobil yang ia gunakan ternyata kempes guys. Akhirnya mereka mengganti ban mobil ini dengan ban mobil cadangan. Tapi ya kalian paham sendirilah, ban mobil cadangan ini ukurannya kan memang sedikit lebih kecil. Nah pada saat itu teman-temannya Nike ini mengingatkan agar Nike berhati-hati dalam berkendara. Selama dalam perjalanan Nike sempat mengantar beberapa temannya. Memang pada saat itu di dalam mobil bukan cuma Nike dan manajernya. Setelah selesai mengantar temannya pulang, Nike kembali melaju dengan mobilnya dan melintasi jalan Raden Edi Martadinata, yang mana jalan ini kemudian menjadi saksi bisu atas kecelakaan mengerikan yang dialami Nike Ardilla. Menurut keterangan Sofiatun yang juga mengalami kecelakaan itu, ketika melintasi jalan itu, Nike Ardilla berusaha menyalip sebuah mobil di depannya yang berjalan sangat lambat. Namun, di saat bersamaan sebuah mobil hardtop berwarna merah dari arah berlawanan melaju sangat kencang sehingga membuat Nike Ardilla terpaksa membanting setir ke arah kiri hingga akhirnya menabrak sebuah dinding beton. Kepolisian mengonfirmasi kejadian ini terjadi tepat di pukul 6, namun Sofiatun sendiri mengatakan bahwa kejadian ini mungkin terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Pagi itu media dihiasi dengan kabar mengerikan dari Nike Ardilla yang mengalami kecelakaan. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, banyak dari para fans Nike Ardilla yang masih mempertanyakan apa sih penyebab pasti dari kematian sang legendaris, hingga akhirnya banyak orang-orang berspekulatif dan memunculkan teori-teori konspirasi yang mengiringi kepergian Nike Ardilla. Dan ini beberapa konspirasinya. Kalian ngebayangin nggak ketika keluarga terdekat kita meninggal dunia, seharusnya kita sebagai orang terdekat pastinya yang dikabari terlebih dahulu. Berbeda yang dialami oleh ibunda Nike Ardilla. Sang ibu baru mengetahui bahwa anaknya ini meninggal setelah 3 hari Nike Ardilla dimakamkan. Jadi pada saat itu ibunya Nike Ardilla ini tahu kalau Nike mengalami kecelakaan. Tapi tidak seorang pun menghubungi sang ibu untuk mengatakan bahwa Nike Ardilla ini sudah wafat guys. Jadi kepolisian juga nggak ngabarin pada saat itu. Si ibunda Nike Ardilla ini tahu bahwa anaknya sudah tiada ketika mendapatkan ucapan bela sungkawa dari teman-teman artisnya Nike. Kebayang nggak sih gimana kagetnya ibunya Nike Ardilla pada saat itu? Nah, ini konspirasi yang pertama. Kenapa ibunda Nike tidak diberitahu? Seperti yang udah aku ceritain di bagian kronologi kecelakaan Nike Ardilla, yang mana Sofiatun mengatakan bahwa pada saat itu terdapat sebuah mobil di arah berlawanan berwarna merah yang melaju sangat kencang sehingga Nike harus membanting setir ke arah kiri dan akhirnya menabrak sebuah dinding beton.
Namun, kepolisian justru memberikan keterangan yang sangat-sangat berbeda, guys. Jadi, kepolisian mengonfirmasi kepada media pada saat itu bahwa tidak ada mobil hardtop berwarna merah di lokasi kejadian. Merinding. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kecelakaan ini murni terjadi karena mobil yang dikendarai Nike berada dalam kondisi yang tidak stabil karena salah satu ban mobilnya. Ditambah lagi pada saat itu kondisi jalanan juga licin, guys, karena memang malam itu baru selesai hujan. Sebuah penjelasan yang aneh banget ketika seorang saksi dan kepolisian justru menerangkan kronologi kecelakaan yang sangat-sangat berbeda. Gimana menurut kalian, guys? Yang ketiga ini, aku nggak tahu dari mana atau siapa pertama kali mencetuskan teori konspirasi ini, tapi yang jelas pada saat itu banyak pihak-pihak yang mengetahui bahwa Nike Ardilla menjalani sebuah hubungan percintaan yang rumit dengan sahabatnya. Jadi antara Nike dan sahabatnya, yang mana sahabatnya ini merupakan salah seorang anggota dari sebuah keluarga yang sangat-sangat berpengaruh di negara kita. Aku nggak bisa ngasih tahu siapa orangnya, kalian bisa cari tahu sendiri di Google tuh banyak banget yang ceritain hal ini. Nah, jadi kisah cinta segitiga ini memunculkan spekulasi bahwa si sahabatnya mengatur rencana sedemikian rupa untuk membuat Nike Ardilla ini mati dalam keadaan menggenaskan. Jadi banyak yang bilang kecelakaan Nike ini skenario dari sahabatnya yang sakit hati karena permasalahan asmara. Gimana nih menurut kalian, guys, konspirasi yang ketiga ini? Ini yang terakhir, dan aku sih mau bilang yang terakhir ini kayaknya memang enggak ya. Jadi banyak yang bilang pada saat itu bahwa ketika Nike pulang dari diskotik, ia menenggak minuman alkohol dan obat-obatan, sehingga ketika di perjalanan Nike ini berkendara dalam keadaan mabuk. Nah, inilah yang menjadi alasan kecelakaan yang dialami Nike Ardilla. Tapi kabar ini langsung ditepis oleh orang-orang terdekat Nike ketika mereka berada di diskotik yang mengatakan bahwa Nike pada saat itu hanya memesan orange juice. Dan pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada ditemukannya sedikit pun kadar alkohol ataupun pengaruh obat-obatan di dalam tubuh Nike Ardilla. Nah, itu tadi perjalanan kehidupan Nike Ardilla dan konspirasi-konspirasi yang mengiringi kepergian sang legendaris. Gimana nih menurut kalian, guys? Apakah benar kematian Nike Ardilla ini merupakan skenario seseorang? Ataukah ini memang murni sebuah kecelakaan semata? Komen di bawah ya. Aku Anissa, dan terima kasih untuk kamu yang udah menonton hingga detik ini. Kalau kalian suka channel aku, jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!